Door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Sahabat Nusantara, saya Katri Moye masih bersama Pak Yudi Herawan, pendidik dan juga kepala sekolah sebuah SMK di Depok, Jawa Barat. Pak Yudi, sekarang kita bicara soal pendekatan pendidikan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa anak-anak kalau sudah sekolah itu sudah diserahkan semua kepada lembaga persekolahan gitu ya, baik soal adabnya, perilakunya, moralitas dan segala macamnya. Perspektif dari Pak Yudi, mengingat sekarang kita lebih banyak menggunakan media online, bagaimana Pak? Jadi begini Mbak, yang pertama perlu diketahui memang itu guru itu sebagai pendidik, pengajar dan pelatih, ya, tinggal itu. Nah, dalam hal pengajaran, oke, selama ini kita lihat anak-anak belajar dengan baik di sekolah. Kemudian pelatihan juga itu cukup lah ya. Untuk keterampilan, ya? Nah, untuk keterampilan, untuk apa namanya, yang hal-hal yang sifatnya psikomotor itu cukup. Nah, yang afektifnya atau sikapnya atau perilakunya, nah ini masyarakat juga di daerahnya berharap sangat tinggi gitu terhadap sekolah. Seperti contoh yang sederhana di kampung itu pengajian habis maghrib yang dulu kita waktu kecil ada itu mulai hilang. Kenapa? Anak-anak udah belajar agama kok di sekolah. Ya, secara online juga ada juga. Nah, kita belum bicara yang online. Okay. Nah, itu kondisi penyikapan publik terhadap sekolah. Harapannya yang tinggi seperti itu. Gitu. Nah, kami ini khususnya saya sih mungkin juga ada beberapa yang lain lebih menekankan kepada itu tadi yang afektifnya, yang sikapnya. Karena begini, saya punya prinsip, kalau anak sudah bersikap baik, nggak diajar juga dia akan belajar, ya. Nggak disuruh juga dia akan mencari tahu, gitu. Karena dia sebagai manusia pembelajar, arahnya ke sana sikapnya, seperti itu. Lebih fokus ke karakter si anak karakter, ya? Jadi ke sikap, pembentukan kebiasaan gitu. Kemudian tujuan. Nah, kemudian terkait dengan online ini ada yang menarik. Dengan online gitu kan, harapan orang tua yang selama ini berharap afektif itu ditangani oleh sekolah, mau nggak mau orang tua akan terlibat karena setiap hari anaknya ada di rumah kan, sekolahnya di rumah. Nah, ini sebenarnya salah satu kelebihan ya yang bisa, atau hikmah lah mungkin ya, hikmah dari sebuah kondisi yang memaksa kita untuk online, sehingga mau tidak mau anak-anak belajarnya dari rumah dan tidak ada perjalanan dari rumah ke sekolah yang sebenarnya ini meresistensi perilaku peserta didik juga. Gitu. Nah, ini hal yang saya anggap hikmah dari kondisi saat ini. Oke, kalau tadi ditekankan ke mendidik gitu ya anak-anak. Kalau untuk pada saat luring ya, offline mungkin akan lebih mudah kita menerapkan itu dalam hal mendidik anak-anak. Merekayasa perilaku bahasa saya. Betul, oke, mengasah perilaku ya. Tapi bagaimana triknya Pak Yudi mengasah perilaku mereka dengan sistem yang sekarang harus daring nih? Jadi saya lebih ekstrim ya, tidak, tapi merekayasa. Jadi memang dibentuk perilakunya itu dengan menggunakan sistem. Kita memang selama ini luring itu bisa dengan mencontohkan, kemudian dengan gerakan itu akan lebih efektif. Nah, secara online, secara daring, kita membuat satu sistem yang ternarasikan di dalam bentuk teks dan visual gitu. Itu aspek-aspek pembiasaan yang kita terapkan ke mereka. Target yang di sekolah saya itu ada bahasa be logic, be a wise for spider gitu. Nanti itu kapan-kapan kita sebut lah apa itu for spider ya. Jadi lebih kepada membangun kerangka berpikir logis sehingga membuat perilakunya menjadi bijak.
Oke. Seperti itu. Wah, keren banget itu Pak Yudi. Baik, Sahabat Nusantara, door to door sehati 5 menit. Pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara.